istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang paling pendek. Tertuang dalam kitab-kitab hadis, di antaranya Sahih Muslim nomor hadis 591. Hadis-hadis ada yang menyampaikan dengan singkat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali kemudian disebutkan. Jadi ini yang paling singkat. Istighfar, kalimatnya astaghfirullah. Astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Perhatikan, ini riwayat pertama. Kalau Anda menggunakan yang ini, boleh. Tapi cara memahaminya, ini yang paling singkat, paling pendek. Jadi kalau sedang buru-buru misalnya, ya Anda ingin buru-buru setelah selesai itu, sambil jalan misalnya, ingin dipercepat bacaannya, silahkan pilih yang ini yang singkat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paham? Kalau agak senggang, silahkan tambahkan dengan lebih luas. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lebih senggang lagi, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paham? Baik, jadi kalau Anda menemukan riwayat yang ini diulang sampai 3 kali, ini yang dimaksud riwayat yang paling standar. Jelas ya? Standar. Ini standarnya, ucapkan ini astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Ini amalan pertama. Tahan, hadisnya belum selesai. Jadi kalau selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, duduk sebentar, tahan dulu. Apa yang diucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai? Baik, tahan. Lihat baik-baik, perhatikan sini. Ini disebut amalan apa tadi? Zikir. Karena kita sedang membahas tentang zikir. Baik, sekarang yang kedua, masih ingat? Tadi kalau seorang sedang berzikir, maka konsekuensinya dia akan apa terhadap Allah? Ingat. Yang kedua, dekat. Pertanyaan saya, apakah setiap orang yang mengucapkan astagfirullah menjadi ingat kepada Allah? Itu masalahnya. Banyak orang pasca sholat mengatakan astagfirullah, tapi kalimat itu tidak mengingatkan dia dengan Allah. Itu masalah utamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Halo? Mana? Anda salam langsung ngecek status. Lisan Anda astagfirullah, tapi tangan Anda megang handphone. Pikiran Anda melihat status. Sebagian orang bahkan merespon urusan dunia. Bagaimana istighfar bisa berkorelasi dengan itu semua? Itu masalah utamanya. Jadi semua kalimat ini ketika diucapkan, bingkainya adalah zikir. Mampukah Anda mengucapkan istighfar ini yang langsung mengingatkan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini poin besarnya. Nah, tahan. Saya berikan rahasia besar dulu di sini. Kenapa Anda mesti mengucapkan kalimat ini? Buka Al-Quran surah ke-71. Surah apa itu? Surah apa? Nuh. Bukan Al-Ma'arij. Al-Ma'arij 70. Ayat 10. Kalau mau dari ayat 9-nya sampai dengan 13. Kemudian saya kotaki ayat 10-nya. Nih, 10-nya saya kotaki di sini. Ini yang pentingnya. Awas, awas. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya. Berapa tahun? 950 tahun. Masya Allah, 950 tahun berdakwah kepada umatnya. Bahkan dakwanya terang-terangan, juga sembunyi-sembunyi, pelan dan silent. Ya, ada yang silent, ada yang terang-terangan, kencang. Ayat 9-nya, "Tsumma 'alantu lahum wa asrartu lahum israra." Aku berdakwah kepada mereka kadang terang-terangan, dengan kencang, sampaikan dengan terang. Tapi kadang juga aku sampaikan dengan pelan, dengan silent. Ada orang-orang yang memang secara pelan aku sampaikan halus, sesuai dengan tipikalnya. Ada yang langsung aku sampaikan keterangannya dengan seterang-terangnya. Tapi tahukah Anda, selama 950 tahun berdakwah itu, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, kalimat pertama apa yang dimintakan Nabi Nuh kepada mereka? Perhatikan ayat 10-nya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Rahasia pertama. Perhatikan baik-baik. Kalimat pertama yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, 950 tahun. Masya Allah. Lihat baik-baik. Baik terang-terangan,
baik dengan sembunyi-sembunyi, pelan-pelan ataupun jahar. Apa kalimat pertamanya? Faqultu astaghfiru rabbakum. Aku katakan pada mereka, istighfar kepada Rabbmu. Istighfar, istighfar. Ini. Nah, ketika Nabi Nuh mengatakan istighfar pada Rabbmu, istighfar pada Rabbmu, apakah kalimat Qur'annya berhenti sampai sini? Tidak. Teruskan ayatnya. Innahu kana ghaffara. Rahasia istighfar yang pertama, satu, Allah akan turunkan minimal sifat ghaffar kepada hambanya. Nanti kita lihat. Apa itu ghaffar? Belum tentu. Belum tentu. Tidak seperti yang Anda bayangkan. Allah punya sifat ghafir, tapi kenapa yang muncul ghafar di sini? Buka Quran misalnya surah Ghafir. Fussilat surah ke-40. Ayat yang ketiga. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Allah mengampuni dosa seorang hamba. Ketika mengampuni dosa, kalimatnya menggunakan ghafir. Ghafirun, ghafiridz dzambi. Tapi kenapa Nabi Nuh menyebut dengan kalimat ghaffar? Faqultu istaghfir rabbakum innahu kana ghaffar. Kenapa ghaffar bukan ghafir? Satu. Nih. Dua, teruskan ayatnya, ayat 11. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dua, orang yang sering istighfar, maka Allah akan turunkan keberkahan lewat curah hujan yang lebat. Curah hujan, hujan yang berkah. Masya Allah. Ada hujan membawa berkah, ada hujan membawa? Bukan. Bukan, hujan tidak pernah menginginkan banjir. Hujan itu hanya membawa air. Baik, yang bikin banjir itu Anda yang tidak bisa mengatur airnya. Itu persoalannya. Jalur air dibuat bangunan. Air itu kan sederhana, dia hanya mencari tempatnya, dia meresap sesuai dengan tempatnya. Cuman Anda tidak menempatkan air sesuai dengan tempatnya. Itu masalahnya. Tapi ini beda. Ketika turun, airnya membawa keberkahan dalam kehidupan. Itu lain. Itu lain. Nanti saya berikan rahasia setelah ini. Tiga. Teruskan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Masya Allah. Ya istighfar, istighfar, istighfar. Ketika kamu istighfarnya benar kepada Allah, wa yumdidkum bi amwalin, maka Allah akan melimpah ruahkan harta benda Anda. Meluaskan harta. Banyak. Amwal bukan mal. Wa banina, bahkan keturunan. Teruskan. 1, 2, 3, 4 keturunan. Allahu Akbar. Lihat faedah istighfar. 5. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan limpahkan kepadamu kebun-kebun yang indah. Awas jangan dilihat kebunnya. Karena kalau Anda lihat orang-orang Arab pada saat itu, mereka emas sudah banyak, Bu. Emas banyak, walaupun masih banyak di Indonesia. Ada Mas Asep, Mas Johar, Mas Sodia. Ya, tapi wujudnya beda, ya, wujudnya beda. Di sana emas banyak, perak banyak, bangunan megah. Tapi yang mereka belum dapatkan itu adalah kenikmatan pemandangan yang elok. Kebun-kebun, ya, isinya ada anggur, bawahnya kemudian ada sungai-sungai. Karena itu orang yang paling kaya di masa-masa dulu di kalangan-kalangan Arab adalah orang yang memiliki kebun-kebun yang indah. Kalau cuma emas yang lain punya. Abu Jahal tuh nggak bangga dengan emasnya. Ya, Abu Lahab tidak bangga dengan emasnya. Apa yang mereka banggakan adalah kedudukan dalam kehidupan dan harta-harta yang seperti yang digambarkan. Tapi semua itu tidak mampu menjadikan mereka sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang paling besar, kalau disebutkan jannat dalam arti kebun-kebun dalam urusan dunia, itu maksudnya kenyamanan hidup. 5. Kenyamanan atau kemapanan hidup. Wa yaj'al lakum anhar, kenikmatan hidup. Masya Allah, sudah mapan, nikmat. Kaya, tenang. Wah, ini hebat banget nih hidupnya. Dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian hidupnya berkah, hartanya melimpah, keturunannya juga luar biasa, gitu kan? Setelah itu hidupnya nyaman, mapan dan nikmat. Kurang apa lagi? Antum pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, saya tidak berikan. Nah, tahan sebentar. Lihat sini. Jadi ketika Anda diminta istighfar, astagfirullah, 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 ternyata di antara esensi kalimat istighfar itu bukan kalimat biasa. Anda mampu mengucapkannya dengan baik, maka Allah turunkan kemuliaan lewat lisan Nabi Nuh itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.
yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 6 kemuliaan bagi orang yang sangat senang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini masih urusan dunia. Akhiratnya belum selesai. Pilih mana? Miskin masuk surga atau kaya masuk neraka? Miskin masuk surga. Kasihan. Kenapa tidak kaya masuk surga? Ya itu pilihan dari saya, ya. Ini pilihan dari Al-Quran. Saya kan tidak mengatakan jangan pilih yang ketiga. Itu yang pertama tadi, ya. Lihat sini. Ini jaminan kehidupan dunianya, mana akhiratnya. Ya Allah, kalau cuma dikasih dunia saya tidak mau. Jangan-jangan saya dunianya bahagia, akhiratnya nestapa. Maka adakah faidah dari istighfar atau kehidupan akhirat saya? Kamu mau minta surga yang mana? Orang-orang surga biasa, saya berikan pada pelaku istighfar surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133. Ayat 133, paling kanan sebelah atas. Lihat, di sini hidupnya lapang, di sini surganya seluas lapangan. Lapangannya apa? Bukan lapangan dunia. Perhatikan lapangan akhirat. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah anda untuk memohon ampunan Allah. Maghfirah, turunan kata dari istighfar, minta ampun. Bukankah istighfar minta ampun? Ayo cepat, bergegas, rajin, cepat. Orang yang rajin istighfar, cepat istighfar. Lihat, wa jannatin arduhas samawati wal ard. Maka kami akan sediakan harapan baginya, menyediakan tempat kembalinya surga seluas langit dan bumi. Dan digolongkan ahli istighfar sebagai orang-orang yang takwa. Uiddat lil muttaqin, kami siapkan untuk orang takwa. Siapa orang takwa dimaksud? Awal ayatnya wasari'u ila maghfirah. Surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Silahkan kalau mau kopro, berhenti di mana tuh? Ya. Nah, kalau ditawarkan begini, siapa yang tidak mengambil tawaran ini? Tapi persoalannya, kenapa orang banyak istighfar pasca salat bahkan lebih daripada 3 kali? Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi mapan juga tidak. Cek. Ya, silahkan lihat. 6 ini tidak diraih. Keberkahan juga tidak didapatkan. Dan seterusnya. Bahkan kemarin di Bekasi itu ada yang terlihat, kami lihat di CCTV itu. Khusyuk pasca sholat. Oh, kayak orang menangis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sudah tenang, lihat kanan kiri, tas orang dirogok begini. Kok bisa tuh? Astagfirullah lagi ibu juga. Ya? Apa yang salah? Ya, sekarang mari kita lihat bagaimana beristighfar seperti ini untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ini, dan bagaimana cara istighfar dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Frame terbesarnya, frame-nya dalam amalan ini disebut dengan zikir. Ingat tadi telah disebutkan di awal. Zikir itu mesti mampu mengingatkan kita dengan Allah, juga membuat hubungan kita lebih dekat dengannya. Nah, sekarang fokus. Di antara amalan zikir pasca salat adalah istighfar. Dengan mengucapkan kalimat paling singkat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sekarang kita bedah dulu isi kalimatnya. Ini astaghfirullah. Dalam ilmu saraf, kalimat astaghfirullah ini dibagi ke dalam 3 bagian. Satu, ada awalan menggunakan kata ista gini. Kemudian ditambah dengan akar kata ghafara. Kemudian ditambah terakhir objek harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokus baik-baik. Ista dalam ilmu saraf itu fungsinya untuk menunjukkan salah satunya, menunjukkan pada permohonan, meminta sesuatu. Ghafara, ampunan, meminta ampunan menggunakan istaghfara. Istaghfara itu kata kerjanya, istighfar keadaannya, kata benda atau sifatnya. Jadi kalau ini menunjukkan permintaan atau permohonan, kemudian apa yang diminta? Ghafara, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi persoalannya dalam bahasa syariat tidak pernah ada kalimat ghafara, yaitu ampunan, kecuali disandingkan atau dilawankan kepada dosa.
Ini poinnya. Jadi kalau Anda minta ampunan, Anda harus merasakan apa yang mau diampuni. Dia orang itu mustahil minta ampun kalau tidak ada yang mau diampuni. Paham? Ada seorang ngambil barang, tiba-tiba dipukulin orang lain, mengatakan ampun, ampun, ampun. Kenapa minta ampun? Untuk dihentikan pukulannya. Kenapa dipukul? Karena pernah berbuat salah. Bahasa singkatnya, jika Anda memohon ghufran kepada Allah, ampunan kepada Allah, itu artinya Anda telah berbuat kesalahan atau dosa dalam kehidupan. Jelas? Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan dzambun namanya. Dzambun. Kalau dia banyak disebut dengan dzunubun. Dzunubun. Dzunub. Kalau dosanya satu saja, dzambun, maka Allah menurunkan sifat untuk mengampuni satu dosa ini. Anda sebut namanya, minta kepada Allah, maka berpeluang mendapatkan ampunan dari Allah. Apa namanya? Ghafir. Sifat Allah yang mengampuni satu dosa. Ghafir. Turun Quran surah Ghafir. Ya, surah ke-40 itu. Ayat ketiganya, Ghafiridz dzambi. Kata ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Ketika Anda ingin minta ampun kepada Allah satu dosa, berbuat dosa, astagfirullah ya Allah, ampuni saya Allah. Allah turunkan sifatnya ghafir, saya ampuni kamu, saya terima taubatmu. Paham? Tapi ketika dosa Anda berlipat, banyak dosa, mata berdosa, telinga berdosa, lisan berdosa, sampai ke kaki berdosa, maka bukan dzambun namanya, tapi dzunubun. Sifat Allah yang mengampuni aneka dosa dan tidak membiarkan hambanya larut dalam dosa, maka turunlah kemudian yang kedua disebut dengan Ghaffar namanya. Ghaffarun. Maka istighfar ketika Anda mohonkan kepada Allah, dahsyatnya bukan menurunkan sifat yang pertama Ghafir, tapi menurunkan sifat yang kedua Ghaffar. Pertanyaan saya, siapa yang dosanya cuma satu sampai hari ini? Boleh angkat tangan? Ayo, saya pulang. Anda lebih layak kalau cuma satu dosa, lebih layak memberikan tausiah dibanding Adi Hidayat yang banyak dosa. Siapa yang sampai hari ini banyak dosanya? Tidak perlu angkat tangan, saya tahu. Baik. Nah, karena kita merasa banyak dosa, kita merasa banyak berbuat kesalahan, maka bagaimana mungkin kesalahan itu bisa mengantarkan pada cita-cita yang kita harapkan? Baik, saya tanya kepada Anda semua. Misal, mohon maaf teman-teman sekalian, berkah itu terkait erat dengan kemuliaan, mulia, taat. Tidak akan bersanding dengan maksiat. Karena maksiat itu diantara cara memutus pintu rizki dalam hal yang berkah itu maksiat. Jika seseorang itu berbuat maksiat, keberkahan pada rizki tidak akan datang. Nah, sekarang coba cek, mungkin rizki itu belum datang ke tempat Anda, ke rumah Anda, di kehidupan keluarga Anda. Bukan Anda kurang usaha, tapi Anda kurang mampu membebaskan diri dari maksiat dalam kehidupan. Ini poinnya. Maka dari itu ketika Anda istighfar astagfirullah, jangan cuma kosong di lisan. Kalau cuma seperti itu, balita yang umur usia 5 tahun misalnya, 5 tahun, balita 5 tahun ajarin istighfar juga. Padahal dia belum mendapatkan hisab. Anak usia 5 tahun belum balik, ajarin istighfar. Pas pada sholat, astagfirullah, astagfirullah. Apa yang mau diampuni? Dosanya nggak dicatat. Orang yang kurang akalnya misalnya, terganggu akalnya, itu bisa istighfar juga sambil ketawain Anda malah. Astagfirullah. Tapi apa beda istighfar dia dengan Anda? Karena ketika dia istighfar nggak berpengaruh pada dirinya, karena diangkat penanya. Rufi'al qalam an thalathatin. Rufi'al qalam an thalathatin. Di antaranya anil majnuni hatta yufiqa. Dari orang terganggu syaraf sampai sadar lagi. Nah, kita yang sadar ini saat ini, maka ketika Anda mengucapkan kalimat astagfirullah, kata para ulama, sambil diingat, itu Anda berbuat dosa apa sampai mengucapkan ini? Sampai minta ampun kepada Allah. Dosa apa yang diperbuat? Maka kalau ingin latihan, coba urutkan dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salat yang pertama subuh misalnya, ya jangan terlalu banyak dulu. Untuk dosa mata misalnya, astagfirullah, ingat-ingat mata salah apa. Jangan-jangan setiap pandangan yang Anda lakukan itu belum melahirkan keberkahan. Alhamdulillah. Bisa nggak pandangannya berkah? Ada ayatnya di Quran. Ada orang-orang dimuliakan oleh Allah sampai disebut kuat iman. Orang yang kuat iman, yang pandangannya itu berkah, setiap memandang berkah. Bahkan saking berkahnya nyaman dia dalam kehidupannya. Ya, itu ada di Quran surah ke-24, punya cahaya dia. Ayat 30 sampai 31. 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan.
Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada perempuan laki-laki beriman, setiap lelaki beriman, perhatikan, palingkan pandangannya dari yang tidak baik. Jadi kalau orang zikirnya benar, itu dia akan berpaling dari yang tidak baik. Otomatis Pak, Bu, otomatis. Bahkan yang mirip-mirip pun dengan apa yang ia punya, belum tentu kemudian ia pandang dengan berlama-lama. Jadi teman-teman sekalian, itu pandangan. Coba berapa kali dalam sehari memandang yang tidak benar? TV, handphone, gambar-gambar, itu kan? Dan seterusnya, baru keluar, memandang dengan cara yang tidak layak. Sama perempuan juga begitu, bukan kayak 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman, awas hati-hati, perempuan-perempuan yang beriman. Artinya kalau pandangan tidak dijaga, menunjukkan imannya lemah. Ya, berapa kali ibu banyak memandang hal-hal yang tidak benar? Ya, berapa kali pandangannya melahirkan nafsu? Pandangan di mall dibawa sampai ke rumah. Nah, jadi ketika Anda istighfar, sambil diingat dosanya. Astagfirullah, astagfirullah, mata. Terus masuk ke lisan, astagfirullah ya Allah. Mungkin dengan lisan ini, maaf orang tua saya pernah menangis. Dengan lisan ini, pasangan saya pernah bersedih. Dengan lisan ini, tetangga saya pernah kabur dari saya. Dengan lisan ini, anak saya pernah menjerit. Dengan lisan ini, ya Allah, barangkali itu yang menghambat keberkahan dalam kehidupan saya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu dosa Anda, setelah tuntas sampai dengan ujung kaki, dosa Anda pada orang tua. Suami kepada istri, istri kepada suami. Bagaimana kadang-kadang tidak baik dalam kehidupan rumah tangga, kepada anak-anak, kepada tetangga. Barangkali, mohon maaf, hal-hal itu yang menghambat pintu kemuliaan dalam bahkan urusan dunia ini yang belum turun. Nah, kalau sudah semua sekat dibuka, semua akan turun. Masih ingat tadi? Lihat di Quran surah 3 ayat 133. Teman-teman masih ingat tidak? Surga yang ahli istighfar ini disediakan untuk orang apa? Takwa kan? Jadi kalimat takwa ketika disebutkan di ayat ini, uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Bukankah dimulai awal dengan istighfar? Sekarang saya tunjukkan kepada Anda. Kita buat persamaan. Lihat sini, kita buat persamaan. Istighfar adalah sama dengan amalan ahli takwa. Takwa bisa mengantarkan ke surga. Tapi Anda jangan lupakan bahwa takwa pun membuka semua pintu keberkahan urusan dunia dari langit dan bumi. Takwa persamaannya berkah langit dan bumi. Dari mana mendapatkan persamaan ini? Di Quran surah ke-7, teman-teman sekalian, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah kemudian ada orang-orang beriman, ahli takwa, bertakwa kepada Allah, bahkan satu komplek bertakwa, satu kampung bertakwa, kami buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Semua pintu keberkahan. Jadi kalau Allah sudah buka, dari manapun dan dimanapun Anda beraktivitas, akan mudah dan nyaman Anda beraktivitas. Di rumah pintu berkah dibuka, nyaman. Di kantor dibuka, nyaman. Di kehidupan sosial dibuka, nyaman. Jadi kalau orang rajin istighfar, astagfirullah, 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 maka Masya Allah, dahsyat sekali hasilnya.